Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan Ibu Karin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema keempat, pembelajaran keempat dan kelima. Hari ini anak-anak akan fokus pada 3 bidang pembelajaran. Yang pertama ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan juga ada PPKN. Hari ini matematika kita akan belajar mengenai pecahan. Lagi-lagi kita bertemu dengan pecahan anak-anak. Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh gambar. Kalian benar-benar masih ingat ya dengan materi ini? Kita lihat gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kue. Kue ini dibagi menjadi berapa bagian? Betul, menjadi 2 bagian. Nah, satu bagian dari kue ini kita sebut dengan 1/2. Betul, masih ingat ya? Nah, sekarang kalian buka buku temanya. Disiapkan dengan baik ya. Dibuka buku tema pada halaman 196 sampai 197. Nah, di situ kalian menemukan banyak gambar ya. Dan kalian ditugaskan untuk melingkari pecahan yang sesuai dengan gambar yang ada. Misalnya di situ ada gambar dinosaurus ya, ada juga gambar kue dan lain sebagainya. Nah, kalian tentukan pada gambar tersebut satu bagiannya itu merupakan pecahan berapa. Siap? Kalian sudah pasti mengerti. Nah, sekarang setelah kalian mengerjakan soal yang tadi, kalian buka lagi buku tema pada halaman 199. Nah, di sini ada beberapa soal ya. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Ini dia. Nah, di sini ada jumlah wortelnya berapa banyak ya? Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 wortel di situ. Lalu Ibu akan membaginya menjadi 1/3 bagian. Nah, 6 wortel ini Ibu akan membagi menjadi 1/3 bagian. Kira-kira 1/3 bagiannya ini akan mendapatkan berapa wortel ya? Nah, kalian pintar, sudah bisa ya. 6 wortel ini jika Ibu bagi menjadi 1/3 bagian, maka masing-masing bagiannya itu mendapatkan 2 wortel. Bagaimana caranya? Nah, lihat jumlah 6 wortel ini, yang 6 wortel ini Ibu bagi menjadi 3 bagian. 1, bagian 2, dan bagian 3, di mana masing-masing bagian mendapatkan 2 wortel. 6 dibagi 3 yaitu 2 wortel. 1/3 di sini menjadi 2 wortel, 1/3 di sini 2 wortel juga, dan 1/3 di sini menjadi 2 wortel juga. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Sekarang sama soalnya dengan buku tema pada halaman 199. Silakan kalian buka. Di situ kalian akan menemukan beberapa pertanyaan yang harus kalian pecahkan bersama-sama. Nah, pada soal pertama, kalian akan menemukan soal seperti ini. Tada! Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah berapa ya? Nah, setengah bagian dari 36 siswa adalah 36 dibagi 2 berapa anak-anak? 18. Lalu, 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah nanti kalian bisa membaginya menjadi 3. 36 dibagi 3. Sehingga itu adalah jumlah bagian dari 1/3. Lalu, untuk yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah siswanya itu kan ada 36 siswa ya. 36 dibagi menjadi 4 adalah pintar 9. Nah, seperti itu ya kalian mengerjakannya. Silahkan kalian kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 5. Bagaimana mengerjakan soal tantangan matematikanya? Mudah bukan? Nah, sekarang kalian
kalian buka buku tema pada halaman 202. Nah, pada halaman 202 kalian akan menemukan gambar. Gambar apa ya? Ada yang sedang bermain bola di air, ada juga yang sedang berbicara, ya berbincang-bincang dengan temannya, ada juga yang sedang berbicara atau membuat percakapan antara polisi dan juga anak sekolah ya. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar. Nah, silahkan kalian buat percakapan sesuai dengan imajinasi kalian, tapi harus sesuai dengan gambar yang ada ya. Silahkan kalian menggunakan percakapan sekreatif kalian. Ibu lupa dan dalam percakapan tersebut harus menggunakan kata sapaan ya. Yakin kalian pasti bisa. Nah, setelah itu bagaimana? Bisa kan mengerjakan percakapan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata sapaan? Pasti bisa. Nah, sekarang kalian lihat pada halaman 204. Nah, di sini ada beberapa tempat wisata yang ada pada buku tersebut. Nah, di sini kalian silakan membaca mengenai tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Lalu selanjutnya ini ada suatu pantai yang sangat indah. Kita lihat, ini namanya Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nah, setelah kalian mengetahui tentang Raja Ampat, ada juga informasi mengenai tempat wisata berikut ini. Nah, ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Nah, ternyata Candi Borobudur ini sempat terkubur ya anak-anak, dan ditemukan lagi oleh Sir Thomas, maka adalah kembali Candi Borobudur tersebut. Lalu selanjutnya pasti kalian sudah tidak asing dengan nama tempat wisata ini. Ini namanya adalah Taman Mini Indonesia Indah atau sering kita singkat dengan TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini, dalam versi yang lebih kecil ya. Lalu selanjutnya kita beralih ke Danau Toba. Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara, mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Banyak ya sejarah dan legenda mengenai Danau Toba ini. Lalu ada lagi namanya Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di kota Batu, yaitu di Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang yang modern. Nah, setelah menyimak
tempat wisata yang ada di Indonesia, silahkan kalian kelompokkan anggota keluarga kalian atau teman kalian yang berada di sekitar rumah yang menyukai tempat wisata di atas. Nah, kalian catat ya di kolom pada halaman 206. Siapa di sini yang suka Pulau Komodo, Raja Ampat, Candi Borobudur, Epik? Silakan kalian kelompokkan masing-masing kesukaan tempat wisatanya. Oke, setelah itu kalian tulis pada buku pada halaman 206 sampai 207. Sekian tugas pada hari ini. Semoga kalian mengerti dan lebih semangat lagi puasanya. Dan itu pesan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.